Shalom, welcome to Up Close and Personal Podcast with me Rebecca Masih from Menara Doa, Jakarta. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19 sampai 21 dikatakan, "Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik." Di Indonesia banyak sekali aliran dari kekristenan yang ada, mulai dari Reform, Lutheran, Injili, Pentakosta, atau yang kita kenal dengan karismatik dan lain sebagainya. Ada banyak sekali doktrin yang beredar, apalagi dengan terbukanya semua akses di social media, kita bisa mendengar semuanya itu yang benar maupun yang tidak benar gitu ya. Yang sekarang masih menjadi polemik adalah tentang berbahasa roh gitu ya. Masih ada banyak pro dan kontra tentang hal tersebut. Ada aliran yang menyatakan kalau berbahasa roh adalah sesat karena tidak dimengerti. Mengacu pada 1 Korintus 14 ayat 27 sampai 28. Jika ada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam di dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Tetapi ada juga yang memang memakai bahasa roh dalam ibadah, dan Menara Doa adalah salah satunya gitu ya, menggunakan bahasa roh di dalam ibadah. Masih dengan narasumber kita, Pastor Alka Wijanarko. Shalom Ibu. Shalom Beka, shalom semuanya. Ya Bu, berbahasa roh sampai detik hari ini itu masih banyak pro dan kontra gitu ya. Ada yang menganggap itu perlu, ada yang bilang kalau nggak ada yang ngertiin ya berarti itu bukan berasal dari Tuhan gitu ya. Karena bahasa roh sendiri dalam bahasa Yunaninya adalah glosa atau glossolalia atau bahasa lidah. Jadi memang harus ada yang menafsirkannya. Tapi kalau nggak ada maka itu ya bisa dibilang sesat gitu ya. Karena tidak dimengerti dan tak bisa tahan uji. Nah itu gimana tuh Bu? Tidak harus dimengerti karena firman Tuhan juga berkata demikian. Kalau tadi dibaca di situ harusnya dibaca dari awal ya. Di dalam 1 Korintus 14 itu yang awal. Kalau tadi di skip ya. Iya. Ya, harusnya dari awal di ayat pertama. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Nah, ini yang terpenting. Jadi bahasa roh itu adalah gift, hadiah dari kerajaan surga. Ya, itu hadiah untuk kepada setiap orang yang percaya, yang dipercayai oleh kerajaan surga, akan menerima hadiah tersebut. Hadiah, ya tentunya ketika BK memberikan hadiah, yang diberikan di sini hadiah yang mahal sekali ya, sangat berharga. Karena merupakan suatu pergaulan, hubungan, komunikasi dari yang di dunia ini dengan yang di surga. Nah itu sesuatu yang rahasia. Tadi dikatakan untuk berbicara sesuatu yang rahasia. Berarti merupakan suatu gift yang mahal sekali. Ya. Kalau kamu memiliki gift yang mahal, itu tentunya tidak kamu berikan kepada orang yang sembarangan orang kan. Tentu orang yang kamu percaya, orang-orang yang sangat kau kasihi dan mengasihimu. Dan kamu percaya bahwa orang itu kalau engkau memberikan benda tersebut yang berharga itu tidak akan menyia-nyiakannya, tapi akan merawatnya, akan mempergunakannya, akan memeliharanya. Ya, tentunya seperti itu. Demikian juga dengan bahasa roh. Ini adalah gift, a gift from the Holy Spirit. Hadiah yang dari Roh Kudus diberikan kepada orang yang bukan percaya kepada Tuhan Yesus saja, tapi yang bisa dipercaya oleh Tuhan Yesus itu menerima gift. Ketika dia menerima gift ini, gift yang mahal ini, dengan gift yang mahal ini, orang ini bisa berkomunikasi secara rahasia, mengetahui hal-hal yang rahasia di kerajaan surga. Dan ketika seseorang menerima hadiah dari Roh Kudus, yaitu bahasa roh ini, dia tidak berbincang-bincang dengan manusia.
Dia bergaul, berbicara, berkomunikasi dengan Allah. Dan hal-hal rahasia yang Allah beritahukan kepadanya. Seperti yang tadi saya sampaikan ilustrasi kepada BK. Jadi betul-betul kepada orang-orang yang bisa dipercaya oleh kerajaan surga. Nah, memang banyak yang juga mencoba melihat, mendapat. Ya. Tapi orang-orang tersebut ada yang tidak bisa dipercaya juga. Artinya ketika mereka mendapat hadiah tersebut, mereka ngumbar. Aku dapat nih. Ya, berapa banyak dari kita ketika kamu dapat hadiah, pamer, ya kan? Nih aku dapat nih. Jadi ini semua ini dapat nih. Ya pamerin, pamerin. Ketika dia pamer itu, dia merasa bahwa ini aku punya hubungan nih dengan Tuhan. Sang pemberi kerajaan surga, Tuhan nih luar biasa nih, pamer. Tapi yang benar tidak dipamerkan seperti itu. Ketika dia mendapat hadiah itu, kalau kita berdoa dengan bahasa roh, berdoa dengan suara bahasa roh, mungkin lembut, mungkin keras, itu bukan dengan maksud pamer. Tapi itu untuk menjalin hubungan kita dengan Tuhan dan supaya membangun manusia roh kita dengan Dia. Tapi kalau dengan maksud pamer, ya itu pasti bisa kerasa, pasti bisa diketahui. Oh pamer, pasti kamu akan merasa orang lain, gitu aja pamer, dapat gitu aja, mungkin bisa kerasa. Tapi sebetulnya ketika kamu mendapatkan hadiah, bukan kamu keep simpen sendiri, diam juga, tapi kamu akan pakai pada waktunya kamu membutuhkan. Kamu akan gunakan itu pada saat kamu membutuhkan, pada saat kamu bergaul. Tapi kalau kamu bergaul hanya 1 minggu sekali, kamu pakai, ya itu kamu tidak memiliki pergaulan yang benar dengan kerajaan surga. Tapi kalau setiap hari kamu pakai, berarti kamu bergaul dengan kerajaan surga. Bergaul dengan yang memberikan. Ya. Dan ketika itu kita pakai bahasa roh itu kita terima sebagai hadiah dan kita pakai untuk membangun manusia roh kita. Dan itu suatu saat menjadi seperti alarm di dalam kehidupan kita. Ya. Kemarin di podcast yang lalu saya katakan ketika saya mengalami tubuh saya ada sesuatu yang gak enak. Dan itu alarm di manusia roh saya langsung keluar bahasa roh. Dan saya langsung berdoa mengikuti roh ini. Berdoa. Tidak ada jawaban, tidak ada kata-kata lain yang keluar dari mulut saya. Dan saya tidak mendengar kata-kata jawaban dari Tuhan. Tapi hanya roh berkomunikasi, berdoa. Itu alarm. Bahwa ini adalah kehendak dari surga untuk kita bergaul. Bergaul seperti itu. Dan suatu saat ketika Rasul Paulus juga berkata, ngajar kita di dalam Roma 8 ayat 26-28 ya, bahwa ada kata-kata yang hilang ketika kita berdoa. Saking keluhnya di dalam hati kita. Mungkin kita berdoa sampai kehabisan kata-kata. Sampai tidak ada kata-kata dalam bahasa Indonesia or English or any language. Kayaknya sudah habis. Nah bahasa roh ini ketika kita terima hadiah itu kita simpan di dalam. Roh Allah, Roh Kudus itulah yang mengeluarkan hal-hal yang terselubung, hal-hal yang di dalam hati ini dia yang keluar untuk menyampaikan yang tak terucapkan ini untuk keluar didengar di kerajaan surga. Ya, karena kita simpan bukan di lemari. Hadiah itu yang kita terima dari Roh Allah, Roh Kudus, kerajaan surga tidak kita simpan di safety box, tapi kita simpan dalam manusia roh ini, dalam bait Allah ini. Yang mana ini akan dikeluarkan nantinya oleh Dia. Ya. Nah coba kalau misalnya kita mau terus tadi, ya, tidak di stop di situ, kita baca di ayat yang ke-39, ayat yang terakhir. Karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia, untuk bernubuat, ya. Tapi bukan bernubuat yang aneh-aneh, bukan yang lu buat-buat, tapi betul-betul karunia bernubuat pun berasal dari roh Allah, dari bahasa roh Allah itu sendiri. Bagaimana kamu bisa mendapatkan suatu revelation tentang nubuat kalau tidak dalam bahasa roh? Semuanya dalam roh, dalam bahasa roh. Ya, karena bahasa roh itu adalah bahasanya Allah Bapa. Dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Ya, berarti itu adalah hadiah. Gift from the Holy Spirit. Tentunya kalau kita menerima hadiah, kita pelihara, kita jaga. Kita pelihara jaga berarti ada develop, kita kembangkan lagi. Ya, bukan kita pamerkan, tapi kita
pelihara, kita kembangkan, dan itu akan berfungsi sebagaimana mestinya. Hadiah itu yang diberikan kepada kita bukan hadiah mati, itu akan berkembang. Karena roh Allah itu roh hidup, berkembang, akan tambah. Bahasa roh yang pertama kali kita terima ketika kita dibaptis Roh Kudus mungkin sedikit, tapi bertambah, akan berkembang, bertambah lagi. Rasul Paulus katakan dia bisa berkata-kata dalam bahasa roh dengan jumlah yang banyak bahasa rohnya. Berkembang, bertumbuh, karena gift itu bukan yang mati. Gift dari Roh Kudus, bahasa roh, karunia, semua karunia, ada 9 karunia, itu adalah gift. Itu berkembang, itu hidup, ya, develop. Nah, kita mau bukan ditaruh di suatu tempat diamkan begitu saja, tapi kita harus pakai, gunakan untuk kita. Iya, tadi Ibu menyinggung soal karunia ya, gift, dikasih oleh Tuhan gitu ya. Karena terus udah dikasih, kita flexing gitu ya. Dan sehingga banyak orang yang terwah-wah gitu ya. Wah, keren gitu ya. Karena melihat orang yang berbahasa roh gitu ya. Jadinya pengen deh seperti itu. Tetapi kan ya balik lagi Bu, karunia ya terserah Tuhan kan mau kasih ke siapa gitu. Berarti memang ya sama seperti nubuat dan yang lain sebagainya. Tidak semua orang dikasih, berarti tidak semua orang juga dong bisa berbahasa roh. Bahasa roh merupakan tanda awal ketika seseorang dibaptis Roh Kudus. Itu tetap selama-lamanya. Ya. Tetapi karunia roh itu adalah di mana karunia roh yang diberikan, bahasa roh yang tanda awal itu yang saya sampaikan tadi, itu hidup, bisa berkembang. Di mana untuk kita bergaul dengan kerajaan surga, untuk kita berkata-kata kepada Allah secara rahasia, dan untuk pertumbuhan manusia roh kita. Nah, karunia roh itu adalah karunia di mana ketika Tuhan mau menyampaikan pesan, ya, tentunya dengan roh, dengan bahasa roh. Nah, di situ karunia roh dengan sampaikan bisa. Nah, di sini bisa diinterpret, bukan diterjemahkan seperti kata-kata seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa lainnya, tetapi disampaikan tujuan maksud daripada Allah itu. Nah, semuanya itu karunia, gift. Nah, ketika menerima karunia roh ini, itu ketika Tuhan menghendaki ada yang harus disampaikan, dia memberikan karunia itu. Tentunya ketika dia memberikan karunia roh, ada suatu pesan, message yang Tuhan mau sampaikan kepada jemaat, dia juga akan memberikan karunia untuk mengartikan. Bisa di orang yang sama, bisa melalui pakai orang yang lain. Nanti ada yang mengartikan, bukan menerjemahkan suku-suku kata, tapi mengartikan arti maksud apa pesan dari Tuhan. Nah, itu adalah gift, itulah karunia. Itu tidak selalu pada orang yang sama, suka-suka Tuhan. Mau hari ini Tuhan mau aku membicara untuk komunitas ini, untuk jemaat ini, ya dia akan memberikan satu karunia roh, dia berkata-kata dalam roh, dan kemudian ada yang bisa mengartikan. Ya. Bisa orang itu tersebut sendiri, bisa Tuhan pakai orang lain, itu karunia. Tetapi yang tadi bahasa roh awal ketika seseorang dibaptis Roh Kudus, itu tanda awal bahwa dia sudah memiliki materai dibaptis dan dia memiliki jalinan hubungan jarak jauh ini antara bumi dengan surga, yaitu dengan roh ini, bahasa roh, sehingga dia bisa berkomunikasi dengan kerajaan surga. Nah, itu bisa develop seperti seorang anak kecil. Waktu dia lahir, dia bergaul dengan mamanya, mungkin dengan bahasa nangis seperti itu, tapi mami bisa tahu mamanya, oh anaknya ini lagi mau haus, lagi ini, lalu diberikan. Itu bahasa bayi. Nah, itu develop kan, bertumbuh. Akhirnya bahasa yang diajarkan terus oleh ibunya. Nah, bahasa roh ini tidak ada seorang pendeta pun yang bisa mengajarkan. Ada loh Bu sekolahnya. Tidak ada. Sesuai dengan Alkitab tidak ada. Ya, ini memang ada orang yang melakukan hal tersebut. Saya katakan tidak ya saudara. Bahasa roh tidak diajarkan seperti kita belajar bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Jerman or Italia atau apa saja. Tidak sekolah seperti itu. Tapi bahasa roh hanya kita sekolah dengan Roh Kudus, yaitu kita bergaul dengan Roh Kudus. Roh Kudus inilah akan menambahkan. Sama seperti anak kecil dari lahir, dia tidak langsung dibawa ibunya sekolah kan, untuk bisa bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, tapi dia bergaul dengan ibunya, ada bahasa ibu. Ya, nah ini yang mengajar ibunya. Tentunya dengan kita demikian, yang lahir baru, yang lahir dari Roh Allah, dibaptis Roh Allah, Roh Kudus sendiri yang akan ngajar kepada kita bagaimana bergaul dengan Bapa kita yang di surga.
Bahasanya Bapa itu diajarkan kepada kita. Tidak ada sekolahnya. Tidak ada sama sekali sekolah, saudara. Saya perlu jelaskan dengan tegas di sini. Tidak ada sekolah untuk bahasa roh. Kecuali engkau bergaul dengan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan mengajarkan bahasa roh itu kepada saudara. Amin, ya. Ya ada pernah lihat juga gitu postingan, wah belajar Ya, bahasa roh nih gitu ya. Ada kursusnya ternyata. Ternyata enggak ya, Bu. Ya. Karena itu dia menyalahgunakan, dia tidak teratur tadi, tidak hidup dengan teratur, tidak di ayat yang terakhir ya. Semuanya itu harus teratur. Teratur bukan kita harus tata diajarkan, misalnya teratur gitu. Teratur sesuai dengan maunya daripada Tuhan, Roh Allah itu sendiri. Bagaimana kita bisa mengerti bahasa dari Bapa kita di surga kalau bukan Bapa itu sendiri yang mengajar kepada kita? Tidak akan ada. Dan Bapa melalui siapa? Roh Kudus. Itu yang mengajar pada kita. Berarti memang bahasa roh itu akan tadi yang Ibu bilang kan, tanda kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi dibaptis Roh Kudus, tanda awal. Iya, tanda awal. Jadi pada hakikatnya semua manusia gitu ya, Bu. Yang menerima Tuhan Yesus, yang dibaptis Roh Kudus akan menerima bahasa roh sebagai tanda awal. Sebagai tanda awal. Nah, kalau itu dia terus bergaul terus, seharusnya harus lakukan terus pergaulan. Karena itu miliknya dia personal, pribadi. Bagaimana dia memiliki suatu bahasa secret language yang dia bisa bergaul dengan kerajaan surga. Iya. Ya, tadi kita bacakan itu berkata-kata ya kepada Allah. Kata-kata bukan pada manusia tapi kepada Allah. Tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh itu ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi ketika kita berdoa bahasa roh, bergaul dengan Allah Bapa, tidak ada seorang pun yang bisa mengerti, termasuk iblis. Ada hal-hal yang rahasia yang Tuhan mau beritahukan kepada kita. Kalau mau pakai bahasa Inggris, iblis masih bisa ngerti. Pakai bahasa Indonesia, mengerti juga. Bahasa manusia semua, seluruh dunia bangsa, dia tahu. Tapi bahasa surgawi, berasa ini. Karena dia sudah dilepaskan, dia sudah dihempaskan, ya, dibuang. Dan Allah memberikan rohnya itu turun kepada kita dengan bahasa yang baru. Bahasa roh. Iya, tadi kan seperti dibilang tidak ada yang mengerti ya Bu ya, hanya Tuhan yang ngerti. Even kita sendiri yang berkata-kata kita tidak mengerti gitu ya, dan iblis juga tidak mengerti. Tetapi ada statement gitu ya Bu yang mengatakan kalau yang benar itu pasti tahan uji, dan yang tahan uji itu dimengerti, dapat dimengerti. Nah, bagaimana tuh Bu? Sedangkan berarti kan bertentangan dengan kitab sini. Oh gitu. Ya, bertentangan. Itu bahasa roh yang seperti itu yang tadi saya katakan karunia roh, di mana artinya adalah Tuhan ada pesan. Nah, dengan Tuhan memberikan karunia roh itu, Tuhan tidak biarkan begitu saja. Dia akan memberikan karunia untuk mengartikan. Sehingga apa maksudnya itu hanya untuk disampaikan, yaitu Tuhan menghendaki jemaat melakukan ini. Nah, ada pesan. Itu yang dimengerti. Tetapi kalau bahasa kita berbicara, berdoa, berkata-kata kepada Allah Bapa, itu tidak bisa dimengerti dan tidak perlu kita mengerti. Tetapi kita ketika kita berdoa, bergaul, kita mengucapkan kata-kata itu, suatu saat pernah nggak ngalami kita berdoa itu kayak kehabisan kata deh. Kita sudah mencoba dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa apa, kayaknya sudah nggak ada lagi. Tapi di dalam ini masih ada sesuatu yang ngerundel, nggak ada sesuatu yang masih mesti ngomong apa lagi, mesti menyampaikan sesuatu ini kepada Tuhan. Nah, di situ roh ini yang akan mengutarakannya. Itu ada di dalam Roma. Ya, kita buka di dalam Roma 8. Ya, ayat yang ke-26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi setelah kita berdoa bahasa roh yang tidak
kita ketahui kata-katanya itu apa. Tapi setelah terjadi, dijawab, diselidiki, dijawab, baru kita tahu, oh ternyata ini jawaban Tuhan. Kalau nggak salah saya pernah menyaksikan hal tersebut di beberapa waktu yang lalu di podcast, yaitu ketika saya didorong untuk berdoa bahasa roh. Saya tidak tahu kenapa saya sudah berdoa, disuruh lagi berdoa dan berdoa. Ternyata doa itu dipakai oleh Roh Kudus untuk mendoakan papi saya yang sedang pergi dan harus mengalami musibah kecelakaan. Pernah saya sampaikan itu. Saya tidak paham dengan doa itu karena tidak ada kata-kata dalam pikiran saya, oh papi akan ngalami ini. Nggak ada sama sekali. Tapi ini doa roh dan itu mengeluarkan sesuatu keluhan-keluhan yang di dalam yang tak terketahui. Saya tidak tahu. Sampai beliau pulang dan menceritakan ada peristiwa kejadian itu dan hanya ada scratch sedikit walaupun dia harus jumping terlompat tapi dia hanya scratch sedikit. Nah di situ saya berkata, oh untuk ini kah tadi itu Tuhan mendorong saya untuk berdoa. Nah ini seperti tadi di Roma 8 ayat 26 sampai 28. Saya baru tahu bahwa itu roh Allah itu bekerja mendorong saya untuk berdoa bahasa roh untuk kebaikan orang-orang yang mengasihi dia. Iya, karena memang dari yang ayat yang tadi tuh Ibu masih banyak yang understanding gitu ya. Mengambil secopot-secopot, mengambil setumil-setumil. Nah, tidak bisa. Segala firman Tuhan tidak bisa untuk diambil comot sini. Tidak akan bisa. Kalau kita mau membaca firman, harus membaca dari awal semuanya. Tentunya dengan tuntunan dari Roh Kudus, bukan dengan maksud untuk mencari kesalahan. Nah, beda lagi. Kalau orang mencari di Alkitab untuk mencari kesalahan, dia akan menemukan. Tetapi dia juga akan gagal. Tidak akan menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Iya, betul. Karena memang sejatinya ya, aku juga berbahasa roh gitu ya. Dan ada aku melayani juga di beberapa gereja, cuman kadang ada beberapa yang tidak ini ya Bu, teman kadang suka kelepasan gitu, salah gitu, karena memang tempat yang aku layani tidak seperti itu gitu ya. Jadi dan juga ya itu dia tadi karena ayatnya dipakai secopot-secopot gitu, secomot-secomot, jadi agak adanya misunderstanding. Aku juga baru mengerti gitu ya, oh ternyata karunianya ketika harus ada yang menginterpretasikannya yaitu karunia, tetapi pada dasarnya tanda kita dipenuhi oleh Roh Kudus adalah. Coba bayangin Beka, kalau kita berdoa pribadi, private, berdoa bahasa roh gini, kamu aja nggak tahu kamu tadi berdoa apa. Kecuali kalau kita berdoa, Tuhan tolong hari ini Tuhan, saya ada kebutuhan ini, kita berdoa bahasa Indonesia gitu, maka teman kita yang di sebelah tahu, oh kamu ada masalah ya, denger ya misalnya kayak gitu. Tapi ketika kita berdoa bahasa roh, dia nggak akan mengerti. Lalu kalau misalnya setiap bahasa roh itu harus dimengerti, dia langsung menerjemahkan, kan lucu banget gitu seperti itu, ya kan? Karena Tuhan tahu hubungan kita dengan Tuhan itu bukan individu, tapi hubungan kita dengan Tuhan itu adalah personal, one on one, satu dengan satu. Ya kan, itu yang penting gitu. Jadi Tuhan tuh mau personal, secara kita ini bergaul personal kepada Tuhan satu-satu, bukan sendiri-sendiri, segerombolan. Ya. Nah, untuk segerombolan, untuk sekelompok, Tuhan memberikan tadi karunia. Ya, Tuhan mau menyampaikan, bisa juga secara pribadi, secara one on one, tapi secara semua. Tuhan menyampaikan ada pesan Tuhan. Nah, ketika pertemuan di sini semua Roh Kudus, kemudian Tuhan mau menyampaikan pesan. Nah, Roh Kudus turun berbicara dalam bahasa roh, dan Tuhan juga nggak diam aja. Aku mau menyampaikan pesan ini harus bisa dimengerti. Nah, Tuhan memberikan karunia untuk mengartikan bahasa roh. Itu ada dalam 9 karunia yang Tuhan berikan. Iya, puji Tuhan gitu ya. Dan juga ya Bu ya, untuk dalam berbahasa roh gitu ya, karena polemiknya yang tadi pro kontra gitu ya, juga banyak juga yang skeptis gitu ya. Karena mereka melihat orang-orang yang ini orang berbahasa roh, tapi kok hidupnya nggak sengeroh itu gitu ya. Bahasa roh sih kenceng di gereja, tapi pas di mobilnya disalib gitu ya, wah kebun binatang keluar semua gitu ya. Atau masih suka nonton film porno mungkin ya, masih melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang harusnya kita menyukai apa yang Tuhan sukai, tapi kita masih melakukan hal-hal yang
tidak Tuhan sukai gitu ya. Tapi bahasa rohnya di gereja kencang banget gitu. Tapi kok di hidupnya gini. Jadi orang kayak, ih ngapain lu? Kalau gitu gue ngapain juga gitu. Nah itu gimana tuh? Nah itu seperti tadi yang saya katakan, ketika kamu dapat hadiah, terus kamu pamer aja. Kamu nggak tahu itu hadiah buat apa, tapi kamu cuman suka pamer aja. Sedangkan hadiah itu sebetulnya bukan untuk dipamerkan. Hadiah itu adalah untuk dirimu sendiri, untuk hubunganmu dengan Tuhan. Ya, yang mana juga membangun manusia roh tadi. Tidak menjadi kerdil lagi, tidak menjadi masa bodoh lagi. Artinya ketika bahasa roh itu ada, itu membangun hubungan kita dengan Tuhan, yang mana juga akan membangun, mengganti atau mengubah karakter kita yang jelek itu. Selama kita membiarkan hadiah yang kita terima itu, yaitu bahasa roh itu hubungan dengan Roh Kudus, dengan Tuhan di surga, itu Tuhan mau menyeleksi kita, Tuhan mau memperbaiki kita. Kalau masih ada hal-hal yang nggak benar, nah dengan bahasa roh itu akan seperti alarm ya, untuk berhenti, untuk tidak melakukan lagi. Nah seharusnya seperti itu. Tapi banyak kan orang hanya sekedar untuk pamer aja. Mereka tidak tahu untuk apa itu. Ya benar ya, karena it's a gift from God gitu betul. Ya. Jadi jangan sampai disia-siakan gitu ya. Baiklah kita berbahasa roh, kita juga bertumbuh dalam rohani kita ya Bu betul. Ya. Tahan uji akan segala sesuatu gitu ya Bu ya. Memang tentang bahasa roh ini banyak sekali ya orang-orang yang akan menyampaikan hal-hal tersebut ya. Tetapi coba kita buka di dalam Yudas. Ya. Dalam Yudas di ayat yang 14 sampai dengan terakhir ya. Tentang mereka Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat katanya. Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik, karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang menggerutu, yang mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu sedemikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Memang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek. Orang yang mengejek bahasa roh, orang yang tidak suka akan mengejek. Dan itu bukan dari dunia, tentunya dari gereja Tuhan. Ya, akan tampil pengejek-pengejek. Buat apa tuh bahasa roh? Ini mereka memperkatakan kata-kata fasik, ya, berdosa. Ya. Tetapi firman Tuhan di sini katakan udah dari dulu akan tampil. Ini menunjukkan akhir zaman. Tentang bahasa roh ini banyak sekali pengejek-pengejek yang sudah muncul loh ya. Bahkan itu pendeta-pendeta besar, hamba-hamba Tuhan besar banyak mengejek tentang hal ini. Dan firman Tuhan berkata, kalau engkau menghujat anak manusia, Yesus Kristus, engkau diampuni. Tapi kalau engkau menghujat Roh Allah, tidak ada ampun. Ya, baik sekarang maupun di dunia yang akan datang. Ya. Ketika mereka mengejek, itu mereka tidak hidup dalam roh. Mereka hidup tanpa Roh Kudus. Mereka hanya mencatut nama Roh Kudus, tapi mereka tidak hidup dalam roh. Mereka tidak memiliki hubungan dengan Roh Kudus, sehingga mereka mengejek, ya, mengejek. Tapi katakan di sini,
Tapi kamu, saudara-saudara yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Berdoa dalam Roh Kudus dan tetap menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Memang akan tampil, saudara, tapi jangan membuat itu lemah. Dan ini yang terpenting di sini. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Nah, tadi misalnya seperti BK yang katakan, BK melayani di tempat di mana mereka tidak. Mungkin kamu bisa menunjukkan, mungkin lewat satu orang, mulai lagi menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Bukan kita membiarkan, kasihan kan kalau mereka, kita tahu bahwa mereka ini berada di jalan yang salah, tapi kita membiarkannya saja. Tapi firman Tuhan dikatakan, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu dan selamatkan mereka dengan jalan merampas mereka dari dalam api. Tetapi tunjukkan belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain. Artinya dengan kasih takut akan Tuhan. Tetap kita berusaha menyampaikan kebenaran. Mungkin pada saat ini seperti podcast ini, kita harus tetap menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Secara media, mungkin secara personal, kalau BK bisa menyampaikan, kalau ada orang yang bertanya kepada saya akan menyampaikan, menyelamatkan mereka dari api. Yang ragu-ragu, benar nggak sih bahasa roh, bagaimana dari Tuhan? Nah, bisa datang ke Menara Doa Jakarta dan kami akan menjelaskan kepada saudara semua. Dengan kasih tentunya. Karena semua ini adalah perintah dari Tuhan dan firman Tuhan dan kebenaran dari Tuhan. Dan saudara, jangan ikut-ikutan dengan tampilnya pengeja yang berkata bahasa roh itu sesat, bahasa roh itu sesat. Saudara, kenali terlebih dahulu. Terima Tuhan Yesus Kristus, bergaul dengan Roh Kudus, dan engkau dibaptis roh, engkau akan menerima bahasa roh itu. Dan engkau akan bergaul dengan Roh Kudus dan dia akan menyatakan kebenaran itu. Ya. Ini pasti akan ada tampil banyak sekali dan bukan dari dunia, tapi justru dari kalangan dari dalam sendiri. Gereja Tuhan, ya, yang tidak percayakan Roh Kudus. Berarti kalau mereka tidak percaya dengan bahasa roh, berarti mereka tidak hidup tanpa Roh Kudus. Kayaknya gimana ya Bu ya kalau nggak pakai, maksudnya nggak pakai itu. Kalau hidup tanpa ini kita baca sendiri loh ya, di Alkitab ada loh ya. Nah, bagaimana? Yaitu isinya cuma mengejek. Pasti isinya firmannya menjelek-jelekan, mengejek semuanya, tidak membangun. Kalau hidup tanpa roh pasti akan menghancurkan, membuat suatu benteng sendiri, menghancurkan yang lain. Tapi kalau dengan Roh Kudus itu membangun, justru yang hancur lebur itu dibangun. Itu bedanya di situ. Iya, karena memang mungkin juga banyak yang tidak percaya gitu ya dengan hal-hal macam roh-roh gitu ya. Jadi tidak masuk logika, kan tadi dibilang kalau misalnya nggak bisa saya ngerti, berarti itu bukan dari Tuhan gitu ya. Padahal kan roh Tuhan bekerja dengan cara yang dinamis gitu ya Bu ya, berubah-berubah, kita nggak tahu bagaimana pergerakannya atau gimana. Tetapi ya itulah, balik lagi, roh itu memang ada ya Bu ya. Dan ketika kita berbahasa roh gitu ya, maka yang kita dikuatkan itu adalah, aku mengalami sendiri gitu ya Bu, roh kita yang dikuatkan ketika kita lagi galau, mungkin lagi sedih, lagi khawatir, nggak tahu mau, ya kalau bahasa Indonesia, Tuhan saya lagi sedih karena bla bla bla, udah cukup selesai gitu. Tetapi dengan berbahasa roh kita mengungkapkan apa yang kita sendiri juga nggak tahu kepada Tuhan. Betul. Gitu. Kalau tadi BK sampaikan juga, kalau orang kalau tidak masuk di akal, kalau tidak bisa dimengerti, tidak bisa ini, berarti bukan dari Tuhan. Nah, kalau firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kalau tadi dikatakan itu orang Kristen, tapi berkata bahwa tidak bisa dimengerti, tidak mengenal, berarti dia orang dunia.
Karena dunia tidak mengenal Roh Kudus. Dunia tidak bisa mengerti tentang Roh Kudus. Tetapi kamu berarti orang yang sudah menerima Yesus Kristus, yang katanya menyerahkan dirinya dibaptis dan dibaptis selam, baptis semua terima Yesus Kristus. Berarti seharusnya engkau mengenal Roh Kudus. Amin. Ini firman Tuhan dan Tuhan Yesus sendiri yang menyampaikan. Kalau dunia pasti tidak mengenal. Kalau orang dunia yang berkata, oh nggak masuk akal gini, itu pantas. Kalau dunia berkata, oh nggak benar gini, sesat gini, itu pantas. Tapi kalau orang yang sudah terima Tuhan Yesus Kristus mengatakan demikian, itu tidak pantas. Seharusnya di dalammu ada Roh Allah yang bisa tahu itu dari aku. Berarti engkau bukan dari Allah. Engkaulah yang bukan dari Allah. Engkau lah yang dari dunia. Iya ya, ya Roh Kudus memang yang tadi kalau kita di dalam kita kenal gitu, kita tahu ya. Ini Tuhan Yesus yang sampaikan. Iya. Kamu akan tahu kok. Nanti aku kirim penolong itu dengan bahasa rohnya itu kamu kenal kok, kamu tahu kok gitu loh. Tapi dunia tidak mengenalnya. Nah kalau sampai ada seseorang atau beberapa orang berkata tidak kenal Roh Kudus, tidak bisa dimengerti, berarti dia dari dunia. Dan juga tidak menerima dia. Tidak menerima dia. Iya, padahal itu semua itu dari Tuhan. Dari gitu. Tuhan. Wow ya. Masih banyak nih yang harus dibahas gitu ya soal berbahasa roh tentang Roh Kudus gitu ya. Karena juga banyak yang cuman ya Roh Kudus cuman pelengkap lah gitu istilahnya, cuman jadi pelengkap aja gitu, nggak penting-penting banget gitu ya, sehingga banyak yang ya itu tadi kurang ajar atau bahkan itu, padahal kalau misalnya kita mendukakan Roh Kudus dibilang tidak diampuni gitu. Oke, kita bisa misalnya menghujat Tuhan Yesus gitu ya, kita minta ampun, kita bisa diampunin. Tapi ketika dengan Roh Kudus yang sebagian banyak orang yang nganggep kalau Roh Kudus itu cuma pelengkap, inilah gini, itu tidak diampuni gitu ya, dari sekarang maupun nanti di kekekalan gitu. Serem sekali gitu ya kan. Padahal semuanya ada di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab kita bisa membacanya gitu ya. Makanya kalau baca jangan comot-comot. Baca harus semuanya dengan Roh Kudus tentunya. Kalau baca dengan dirinya sendiri nggak akan bisa. Betul. Dengan akal manusia tidak akan bisa. Tapi kita harus membacanya, minta pertolongan Roh Kudus. Nah, kalau tidak percaya Roh Kudus, minta pertolongan siapa? Ya, pasti dirinya sendiri, intelektualnya sendiri. Tentu yang muncul adalah pemikiran diri sendiri. Kita akan lanjut lagi nih ya, berbicara tentang berbahasa roh dan juga Roh Kudus. Terima kasih Ibu. Terima kasih Beka. Hari ini sampai di sini dulu podcast kita pada hari ini. Terima kasih untuk support Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Jangan lupa di like, subscribe, nyalakan lonceng dan share podcast Up Close and Personal. Be ready for He is coming. God bless you. God bless you.